بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Kalau dikatakan kepadamu, apakah usul yang tiga itu yang seorang insan wajib untuk mengetahuinya? Itu tiga landasan pokok. Jadi usul yaitu jamak dari asal, yaitu pokok, apa yang dibangun atasnya selainnya, itu namanya usul, pondasi. Ya. Jadi tiga usul yaitu tiga pondasi yang seorang hamba wajib untuk mengetahuinya. Maka kalau dikatakan seperti ini kepadamu, maka fakul, kata beliau, fakul, maka katakan kepadanya, tiga usul itu adalah ma'rifatu 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Ini tiga yang akan ditanyakan seorang hamba ketika berada di kuburannya. Ya, berdasarkan dalam hadis banyak riwayat dari sahabat, di antaranya Bara bin Azib. Iya, menyebutkan hadis ini. Manusia tak kala sudah dikubur, maka didatangi oleh dua malaikat. Kemudian akan bertanya kepadanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man ladzi ursila ilaik." Siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, dan siapa yang diutus kepadamu, seorang yang diutus kepadamu. Ini tiga pertanyaan. Ditambah lagi satu. Tak kala seorang mukmin menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kemudian nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat bertanya lagi kepadanya, bima arafta hadza? Dengan apa kau tahu semua ini? Maka si hamba menjawab, qara'tu kitab Allah wa amana billah, atau wa amantu billah. Jadi saya membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, saya membaca Al-Qur'an, saya beriman kepada Allah. Jadi seorang kalau mau mengetahui tiga hal ini, itu belajar. Karena ketika kita ditanya dengan tiga pertanyaan ini, keadaan yang akan menjawab dari hal tersebut. Amalan kita, apakah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenalnya di tatkala kita hidup dengan mematuhi perintahnya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan nanti. Kemudian begitu pula mengenal nabinya. Kita sudah berlalu tentang dua faedah dari faedah yang wajib diketahui seorang hamba ketika membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingat? Dengan agama yang dibawa
Iya, mengenal agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Iya, karena kita akan ditanya dari dakwah Nabi SAW, apa kita menjawab atau tidak? Iya, ini pertanyaan ditanyakan lagi pada hari kiamat. Iya. Mada ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwah para rasul? Iya. Di kuburan, kemudian di akhir nanti ditanya lagi. Bagaimana kita mengenal Nabi dengan sunnah-sunnahnya? Dengan mengikuti jalan-jalannya, dari perintah, kemudian larangan, kemudian perbuatan Nabi SAW. Itu akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begitu pula agama. Kita mengenal agama dengan dalil-dalilnya, dari hukum-hukum, syariat-syariat yang terkandung pada agama tersebut, dari keharaman, dari kewajiban, dari sunnah, dari makruh, kita amalkan. Itu akan membantu kita menjawab dari pertanyaan tersebut. Jadi bukan sekedar kita menjawab dengan lisan. Kalau di dunia gampang kita jawab. Makanya tak kala orang kafir, orang munafik ditanya 3 pertanyaan ini, jawabannya la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Kalau dia tidak belajar, tidak mengimani, tidak mengenal Nabi dengan apa yang dibawa Nabi SAW, tidak mengenal agamanya dengan dalil-dalil, maka tidak bisa menjawab. Kalau dia tidak belajar, apa jawabannya? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma mendengar manusia bilang ini, saya juga bilang begitu. Artinya apa? Dia ikut-ikut saja, tidak mendalami, tidak ada amalan, dan seterusnya. Jadi itu 2 hal yang membedakan. Makanya ditanya bima arafta hada, dengan apa kau tahu ini? Qara'tu kitab Allah wa amantu billah. Saya membaca Al-Quran, itu mempelajari Al-Quran. Dengannya saya mengenal Allah, saya mengenal Nabi, saya mengenal agama. Saya beriman kepadanya, saya yakin kepadanya. Jika keadaan hamba seperti itu, maka akan diberikan, tak kala dijawab, akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Baik. Makanya dikhususkan dari 3 ini. Makanya dikatakan usul salasa, ya. Pembahasan dari usul salasa mencakup 3 hal itu. Secara ringkas tapi memadai dari sisi masalah-masalah yang terkandung pada 3 hal ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, wa ma'rifatul Nabi. Ma'rifatul Nabi. Baik. Dan ini akan dibahas nanti, ya, satu persatu. Qala rahimahullah ta'ala. Kita masuk di usul yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Kata beliau, fa idza qila laka. Ditanya lagi, ya. Ini uslub dipakai oleh musannif supaya orang yang mendengar ini memperhatikan juga. Bentuk pertanyaan, memberi faedah dalam bentuk pertanyaan itu lebih melekat. Nabi SAW tak kala membonceng Mu'ad, bertanya kepadanya, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ditanya. Itu tariqah memberi faedah melalui tanya jawab, itu tariqah Nabi SAW. Dan itu memberikan menjadikan seorang yang mendengar itu lebih melekat dari faedah yang didengar. Kalau ditanya apa pengertiannya ini, itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi bagaimana supaya kalian tahu, apa ini? Untuk melepaskan pendengarannya fokus pada mendengarkan jawaban dari pertanyaan tersebut.
Jika kalau ditanya, fa idza qila laka, kalau ditanya kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Iya. Jadi man rabbuka, ar-rabb di sini bukan terkhusus dari makna rububiyah. Iya. Jadi kalau man rabbuka itu man khalaqaka. Iya. Kemudian man ma'buduka. Atau dikatakan man khaliquka atau man khaliq, iya. Man khaliquka, siapa yang menciptakanmu? Man raziquka, siapa yang memberimu rezeki? Iya. Wa man ma'buduka, dan siapa sembahanmu? Iya, jadi kalimat kata Rabb di situ tidak terkhusus rububiyah. Ini yang dipakai oleh, kita sudah lewat ya, bahwasanya tauhid itu cukup dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengenal dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dari perbuatannya. Siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghidupkanmu, siapa yang mematikanmu, siapa yang membangkitkanmu. Iya. Ini tauhid rububiyah itu sesuatu yang sudah ditakrir oleh orang-orang musyrik. Iya. Jadi kalau berdalih dengan hadis yang disebutkan tadi, tak kala seorang mukmin ditanya, seorang manusia, seorang hamba ditanya di kuburannya, man rabbuka? Iya, bukan man rabbuka artinya pertanyaan dari rububiyah saja. Iya, makanya dikatakan man rabbuka, yaitu mencakup rububiyah dan uluhiyah. Man khaliquka wa mudabbiruka wa raziquka wa ma'buduka. Siapa? Iya, siapa sembahanmu itu? Yang kau sembah, satu-satunya yang kau sembah, tidak ada selainnya. Jadi kalau ditanya seperti ini maknanya ar-rabb. Karena kata rabb itu dengan kata ilah itu masuk dalam kaidah idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ittama'a. Iya, pernah dengar? Ya kan? Jadi kalimat rabb dengan ilah itu kalau dia bersendirian itu mencakup makna ilah. Apa makna ilah? Iya, al-ilah, al-ma'bud. Sudah lihat tak? Al-ilah itu al-ma'bud. Jadi katakan man rabbuka mencakup juga mana apa? Ilah, yaitu apa? Al-ma'bud. Itu kalau dia bersendirian. Makanya kalau ditanya man rabbuka, tidak ada kalimat lain. Kalau dikatakan man rabbuka wa ilahuka, baru masing-masing memiliki makna rububiyah dan uluhiyah. Bisa. Ya, jadi bantahan untuk orang-orang yang menyangka atau menganggap bahwasanya seorang itu yang penting untuknya adalah mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Iya. Berdalilkan juga dengan ayat. Ataqatuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Iya. Apakah kau membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Iya. Rabb di situ mencakup apa? Dua. Rabb dari rububiyah, yaitu yang menciptakan saya, yang memberi rezeki saya, yang mengatur saya. Ini makna masuk. Masuk juga sembahanku, satu-satunya sembahanku yang berhak untuk disembah, yang saya serahkan seluruh ibadah kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Iya. Jadi tidak ada dai kalau dikatakan cukup ma'rifatu Allah fi rububiyah saja. Karena itu yang ditanya. Iya. Kalau itu pertanyaan orang-orang musyrik juga tahu. Iya. Orang-orang musyrik juga tahu. Kalau permasalahan seperti itu. Ya. Yang kedua, apa lagi bantahannya? Kalau dikatakan Rabb di sini, yang diinginkan adalah al-ma'bud juga. Ada yang bisa jawab? Karena ma'rifatul rububiyah Allah
itu belum memasukkan seorang muslim ke mana? Ke dalam Islam. Iya. Jadi bentuk pengetahuan rububiyah itu belum menjadikan seorang menjadi muslim. Iya. Artinya kalau dia kembali ke alam akhirat, kemudian dia cuma mengetahui ma'rifatul rububiyah, iya, berarti pada hakikatnya dia bukan dari orang-orang yang meninggal di atas keislaman. Iya, dan orang yang tidak meninggal di atas keislaman, meninggal di atas kekufuran, di mana tempatnya? Di neraka. Jadi tidak ada. Kalau dikatakan cukup mengetahui rububiyah saja, itu tidak cukup. Sudah lewat ya? Sudah lewat. Pertama, kaum musyrikin tahu semuanya. Iya. Dia mentakrir dalam Al-Quran. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dia kan jawab Allah. Dari mana rububiyah? Iya. Demikian pula pengakuan terhadap rububiyah itu belum cukup memasukkan seorang dalam Islam. Jadi itu dua hal ya perlu diketahui. Jadi makna Rabb di situ apa? Mencakup makna rububiyah dan uluhiyah. Mencakup makna rububiyah dan uluhiyah, yaitu man khaliquka wa ma'buduka. Faqul, kalau ditanya man rabbuka, lihat jawabannya. Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya kan? Jadi dia yang memelihara aku. Kalau dikatakan siapa Rabbmu, jawab jawaban seperti ini. Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Rabbku adalah Allah yang memelihara saya. Yang mengatur saya. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan juga yang mengatur seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian dah cukup dari situ, wa huwa ma'budi, dan dia adalah sembahanku. Iya. Jadi masuk mana? Ilah. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada untuk saya sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna dari kalau ditanya man rabbuka, jawabannya ini. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami' al makhlukin. Kemudian dia yang mengatur seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jadi katakan man rabbuka? Rabbi Allah alladhi rabbani. Rabbani yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara seorang hamba, menjaga. Ini dalam dua konteks. Tarbiyah secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum itu mencakup rububiyah seluruhnya. Dia menciptakan, dia mengatur, dia memberi rezeki, dia menguasai. Ini dari seluruh rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mencakup umum. Masuk orang kafir, masuk orang mukmin, orang fajir, orang zalim, semua dibawa dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberinya rezeki. Allah yang menguasainya. Mencakup juga dari tarbiyah khusus. Ini khusus artinya tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjunjungnya, memberinya petunjuk kepada jalan yang benar. Allah yang memberinya nikmat keimanan di atas hidayah. Itu tarbiyah secara apa? Secara khusus. Jadi Rabb adalah Allah yang Rabbani. Alladhi Rabbani, yang memelihara saya dari dua, yang mengatur saya
dari dua makna tersebut. Ya, secara umum dan secara khusus. Secara khusus. Kalau dikatakan khusus kenapa? Ya, karena terkhusus untuk orang mukmin dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberinya hidayah, yang memberinya petunjuk, ya, yang melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, memberikan cahaya pada hatinya untuk memahami Al-Qur'an, melihat yang benar, bisa membedakan yang benar dengan yang batil dan seterusnya. Ini dari apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala juga kepada hambanya yang mukmin, hambanya yang mukmin. Baik. Jadi katakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ini juga masuk dalam makna ar-rabb. Ketika ditanya man rabbuka, masuk dalam makna uluhiyah, masuk dalam makna uluhiyah. Yaitu kenapa masuk? Karena seorang kalau sudah mengakui, meyakini bahwasanya Allah yang mengaturnya, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya dan seterusnya dari makna-makna rububiyah, maka pengetahuan, pengakuan dan keyakinan seperti ini itu mengharuskan apa? Bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, diserahkan padanya ibadah, tidak meminta kecuali kepadanya. Makanya dikatakan tauhid rububiyah itu mengharuskan apa? Tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid rububiyah. Iya. Rububiyah. Jadi kalau kita sudah tahu Allah yang mengatur, maka keharusan dari pengakuan kita adalah bahwasanya dialah satu-satunya sembahan. Tidak ada lagi sembahan untuk saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makanya diikutkan dengan kalimat wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwa. Karena kandungannya. Kandungan dari rububiyah. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya, maksudnya dalilnya bahwasanya Allah yang mengatur Rabb semesta alam. Kata beliau dalilnya qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Jadi Allah Rabbil alamin. Itulah. Iya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan sifat secara umum untuk Allah. Iya. Alhamd, dzikru mahasilil ma'bud, dzikru mahasilil apa pengertiannya? Ta'rifnya Ibnu Qayyim, la haula. Ada yang hafal? Dzikru mahasil al-mahmudi. Iya. Ta'ziman wa ijlalan wa hubban. Jadi alham itu penyebutan kebaikan-kebaikan yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersama kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Itu makna dari alham. Saya sebutkan tadi bahwasanya alham ini itu penetapan sifat secara umum untuk Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah Rabbul Alamin. Kita memuji bahwasanya Dia yang menciptakan. Kita memuji bahwasanya Dia yang mengatur. Kita memuji akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluk. Jadi semua dari sifat-sifat Allah tercantum dalam makna alhamd. Iya. Kenapa kita puji Allah? Karena Dia memberi rezeki. Kenapa kita puji Allah? Dari sifatnya yang maha mengetahui. Dan semua dari sifat-sifatnya.
Itu dari penetapan sifat apa? Untuk Allah secara umum. Kemudian disebutkan alhamdulillah, lam di situ apa? Sudah lewat. Istihqaq. Pujian itu hanya milik Allah. Jadi memuji Allah itu adalah ibadah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kenapa? Karena tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Karena lam di situ haknya Allah Subhanahu wa taala itu pujian. Tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Bisa. Titik pendalilannya di sini. Allah itu siapa? Rabbil alamin. Ya kan? Dialah yang mengatur, melihara seluruh alam ini, seluruh alam ini. Jadi katakan Rabb jami'al alamin bi ni'amihi, dari firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau, wa kullu ma siwa Allahi 'alamun wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Kata beliau, dan seluruh apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu alam, yaitu makhluk. Makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Dan saya satu dari makhluk-makhluk tersebut. Ini kata musannif rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, memiliki seluruh makhluknya. Dia mencipta, dia yang memberi rezeki. Jadi alam di situ itu makhluk. Kullu ma siwa Allahi alam. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Iya. Dan Allah yang Al-Khaliq. Iya. Kalau ada makhluk, sudah pasti apa? Ada yang menciptakan. Jadi kalau semuanya ini adalah, kecuali Allah adalah makhluk, berarti Allah siapa? Al-Khaliq. Dia yang menciptakan. Karena tidak mungkin makhluk ada sendiri. Iya. Namanya makhluk. Apa artinya makhluk? Diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Jadi ucapan musannif, seluruhnya selain Allah itu alam. Apa alam? Makhluk. Diciptakan, berarti ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau dimanakan seperti itu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya bagian dari alam tersebut. Iya. Taib. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang kedua. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, ini jawabannya. Rabb adalah Allah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'il khaliqin, ada jami'il makhluqin. Kemudian alladzi rabbani, ya kembali ke mana? Rabb. Wa rabb jami'il alamin bi ni'amihi. Ya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Itu makna Rabb, mencakup uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Iya. Kemudian kata beliau, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Kalau ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Jadi kalau kita tahu Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ditanya bagaimana kita mengenal Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Rabb kita? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan dua hal. Iya. Dengan dua hal. Pertama dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ini kalau diistilahkan babul ataf al-khas 'ala al-'am. Iya. Pengikutan dari yang khusus kepada yang umum. Jadi ayat itu
ayat itu ada dua. Ada namanya ayat syar'iyyah, ada namanya ayat kauniyah. Ya kan? Ayat syariah itu dari apa yang kita lihat, adanya pengutusan Rasul, kemudian adanya syariat-syariat, perintah sholat, iya, diturunkannya kitab. Itu dari ayat-ayat syariah, Al-Quran, kalamullah. Itu ayat-ayat syariah. Ayat-ayat kauniyah yaitu al-makhluk. Iya. Al-kaun. Makhluk alam ini antum lihat, dari mataharinya, dari bulannya, dari awannya, dari langitnya, dari lautnya, dari tanahnya, dari pohonnya. Iya. Itu namanya apa? Ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Iya. Yaitu makhluk-makhluk Allah SWT. Makanya disebutkan di sini pengikutan yang khusus kepada yang umum. Yang mana khusus? Yang mana umum? Ayat ini umum karena mencakup dua, syariah dan kauniyah. Kauniyah apa tadi? Makhluk. Iya. Kemudian diikutkan lagi ayat apa namanya? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Makhluqat ini masuk di mana? Masuk di ayat juga tadi. Makanya makhluk ini khas, diikutkan kepada yang umum, yaitu apa? Ayat. Nah, ini ada ya dalam konteks di Al-Quran itu. Iya. Apa di surah Al-Baqarah, wa hafidu 'alas salawati was salati wusta. Salat wusta apa di situ? Sebutkan salat asar. Was salawat masuk juga di situ. Salat apa? Hah? Salat asar. Ya kan? Jaga salat dan salat apa? Dan salat asar. Salat wajib itu berapa? 5. Termasuk salat asar. Iya, diikutkan ya. Namanya babul 'atf 'am 'ala al-khas. Iya. Jadi bukan beda salat lain dengan salat apa? Dengan salat asar itu salat usul beda, enggak. Dia masuk di dari salat itu disebutkan. Sama juga ini. Ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Iya. Makhluk-makhluknya masuk dalam ayat karena ayat terbagi menjadi dua, kauniyah dan syariah. Itu dalam ayat disebutkan seperti itu. Jadi kata beliau, faqul, katakan bi ayati wa makhluqatihi. Ayat jamak dari ayat, yaitu tanda-tanda, alamat, sebutkan dengan alamat. Itu ayat. Jadi dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya, ini semua menunjukkan bahwasanya dengan jelas kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan keesaannya. Ya. Bagaimana bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Dengan ini ayat-ayatnya dan makhluknya kita bisa mengenal akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kata beliau, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, ya. Ayat-ayat di sini yang diinginkan ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Yaitu malam dan siang. Kemudian matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, ya, di antara makhluk-makhluknya, as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, yaitu langit yang 7, kemudian bumi yang 7, dan apa yang berada di dalamnya, dalam langit dan dalam bumi. Kemudian wama bainahuma, dan apa di antara keduanya, dari awan. Iya.
angin. Dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tafakkur. Lihat, antum lihat laut. Iya. Bagaimana laut ini luasnya. Ya. Antum bisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat pergantian malam dan siang. Iya, secara teratur. Tidak pernah bertabrakan. Bulan dan matahari. Iya. Bahkan pada diri kita sendiri saja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Iya. Dan pada diri kalian apa kalian tidak melihat? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sesempurna seperti ini. Ciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Iya. Kita menghirup udara, mengeluarkan udara. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya di dalam ayat tentang pergantian malam dan siang, ya, di surah Luqman kalau tidak salah. Bagaimana jika Allah menjadikan malam saja, tidak ada siang? Atau bagaimana kalau Allah jadikan siang saja, tidak ada malam? Ya. Ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam. Ya. Ada panas, ada hujan. Iya. Ada daratan, ada lautan. Dari sini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuasaannya. Dengan apa? Tafakkur. Iya. Mendalami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh sahabat Abu Darda kalau tidak salah, ya. Bagaimana dia ini mentafakuri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sa'a itu saya lupa setelahnya apa. Tapi bagaimana pentingnya ini dengan mentafakuri, bagaimana kita memikirkan, melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Iya. Dengan ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kerajaannya. Iya. Bahwasanya ini adalah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Baik, kita ambil dalilnya satu baru. Kata beliau, dalilnya bahwasanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ya. Kata beliau, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat kauniyah, ada malam dan siang, ada matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, tidak pula kepada bulan. Maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Jika betul kalian ini hanya kepadanya lah kalian beribadah. Ya. Kalian beribadah. Jadi di antara ayat-ayatnya ada matahari, bulan, kemudian malam dan siang. Kemudian ayat lain lagi. Wa qauluhu ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu 6 hari. Iya. 6 hari. Ini sebutkan itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu tempo 6 hari. Iya. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ciptakan dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Iya, dengan 7 tingkatan.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, perkara yang memungkinkan Allah Subhanahu wa taala mampu segala sesuatu. Iya. Jadi bukan dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 6 hari ini karena ketidakmampuannya menciptakan dalam satu waktu. Tidak. Ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Makanya datang dalam ayat lain, tak kala orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu Allah capek. Iya. Kalau menciptakan langit dan bumi 6 hari berarti capek. Iya kan? Maka dibantah dalam ayat. Iya. Tak kala menciptakan langit dan bumi, wa ma massana min lughub. Iya. Kata Allah, dan kami tidak disentuh dengan rasa capek. Setelah penyebutan penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, kata Allah, wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan rasa capek. Iya. Jadi penafian untuk mengangkat sangkaan dari orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, setelah itu capek. Iya. Setelah itu capek karena butuh waktu. Iya, butuh waktu. Baik. Summa stawa 'ala al-'arsy. Kemudian setelah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, ini penetapan sifat istiwa. Kata beliau, yughshil laila an-nahar, kemudian berganti malam dan siang. Yatlubu hasisa, dengan cepat berganti. Ya, teratur. Tidak pernah tabrakan. Pergi siang, datang malam. Pergi malam, datang siang. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah sembahan yang lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Bagaimana dengan kita mengetahui dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu mengharuskan kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi dengan ini kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Demikian pula menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang itu tunduk, iya, diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, bergerak kemana itu dibawa dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Untuknya lah al-khalqu wal amr. Al-khalqu di sini ayat-ayat kauniyah. Untuknya lah al-khalq, yaitu penciptaan. Miliknya. Dia menciptakan segala makhluk. Wal amr, dan untuknya lah al-amr, yaitu ayat-ayat syar'iyyah, Al-Quran. Iya, kalamullah. Ini dalil dipakai oleh ulama tentang penetapan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dinukil ucapannya oleh Al-Baghawi kalau enggak salah ya, di dalam tafsirnya. Man jama'a al-amr wal khalq faqad kafar. Siapa yang menggabungkan dan tidak membedakan antara al-khalq dengan al-amr, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membedakan antara khalq dengan apa? Al-amr. Apa al-khalq tadi? Itu makhluk. Ayat-ayat apa? Kauniyah. Dan al-amr itu ayat-ayat syar'iyyah, Al-Qur'anul Karim, Kitabullah, Kalamullah. Iya. Kata beliau, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan ayat-ayat tersebut, iya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya dalam pembahasan ini insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.